Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi sama Ana Maryam Konita dalam pendalaman materi Ulumul Quran. Kemarin kita sudah membahas perbedaan hadis qudsi, hadis nabawi, dan Al-Quran. Sekarang kita akan membahas bersama apa itu qiraat dan qurra. Dalam Jazirah Arabia, bangsa Arab merupakan komunitas dari berbagai suku. Setiap suku tersebut mempunyai dialek atau lahjah yang khas dan berbeda dengan suku-suku lainnya. Nah, perbedaan-perbedaan lahjah ini yang melahirkan macam-macam bacaan atau qiraah dalam membaca Al-Quran. Apa sih qiraat itu? Mari kita bahas pengertian qiraat. Qiraat menurut bahasa adalah bentuk jamak dari kata qiraah yang merupakan masdar dari qara yang artinya bacaan. Menurut Al-Zarkashi, qiraat adalah perbedaan lafal-lafal Al-Quran, baik menyangkut huruf-hurufnya maupun pengucapan huruf-hurufnya tersebut, seperti tafkhim, tashdil, dan lain sebagainya. Dalam pembahasan qiraat terdapat 3 poin utama, yaitu qiraat, riwayat, dan thariqah. Apa sih arti dari qiraat, riwayat, dan thariqah? Mari kita bahas satu persatu. Qiraat adalah bacaan yang disandarkan kepada seorang imam dari qurra yang 7. Contohnya seperti qiraat Nafi, qiraat Ibnu Katsir, dan lainnya. Yang kedua, riwayat. Riwayat adalah bacaan yang disandarkan kepada salah seorang perawi dari imam yang 7. Contohnya, Imam Nafi' mempunyai 2 perawi, yaitu Qalun an-Nafi' dan Waris an-Nafi'. Sedangkan thariqah adalah bacaan yang disandarkan kepada orang yang mengambil qiraat dari periwayat yang 7. Misalnya, Waris mempunyai 2 murid, Al-Azraq dan Al-Asbani, maka itu disebut dengan thariqah. Kita telah membahas apa itu pengertian qiraat. Selanjutnya, kita akan membahas pengertian qurra. Secara bahasa, qurra adalah jamak dari kata qari, yang artinya orang yang membaca. Qurra secara istilah yaitu seorang ulama atau imam yang terkenal mempunyai mazhab tertentu dalam suatu qiraah yang mutawatir. Singkatnya, qurra itu para imam qiraat. Terdapat 7 imam qiraat yang dipilih pada abad ketiga Hijriah, yaitu yang pertama Imam Nafi' al-Madani, yang kedua Ibnu Katsir, yang ketiga Abu Amr bin A'la, yang keempat Ibnu Amir, yang kelima Asim al-Kufi, yang keenam Hamzah al-Kufi, dan yang ketujuh Al-Kisai al-Kufi. Setelah mengetahui syarat-syaratnya, kita akan membahas macam-macam qiraat. Yang pertama, mutawatir, yaitu qiraat yang diriwayatkan oleh banyak orang yang tidak berdusta dan sanadnya bersambung sampai Rasulullah SAW. Yang kedua, masyhur, yaitu qiraat yang sahih namun derajatnya tidak sama dengan mutawatir. Yang ketiga, ahad, qiraat yang sanadnya sahih tapi menyalahi rasm usmani dan menyalahi kaidah bahasa Arab. Yang keempat, syadz, qiraah yang tidak sahih sanadnya. Yang kelima, maudhu', qiraat yang tidak ada asalnya. Keenam, mudraj, yaitu yang ditambahkan dalam qiraat sebagai penafsiran. Nawawi dalam Syarh Al-Mudhahab berkata, qiraat yang syadz tidak boleh dibaca baik di dalam maupun di luar salat karena ia bukan Al-Quran. Al-Quran
hanya ditetapkan dengan syarat yang mutawatir, sedang qiraat yang syadz tidak mutawatir. Nah, tadi kita sudah membahas tentang pengertian qiraat dan qura dan macam-macamnya dan syarat-syaratnya ya. Nah, sekarang kita akan lanjut membahas apa sih faedahnya keberagaman qiraat yang sahih ini. Yang pertama yaitu menunjukkan betapa terjaganya dan terpeliharanya kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dari perubahan dan penyimpangan, padahal mempunyai sekian banyak segi bacaan yang berbeda-beda. Faedah yang kedua yaitu meringankan umat Islam dan memudahkan mereka untuk membaca Al-Quran. Faedah yang ketiga yaitu bukti mukjizat Al-Quran dari segi kepadatan maknanya. Yang keempat, sebagai penjelasan apa yang mungkin masih global dalam qiraah lain. Yang kelima, meluruskan akidah orang yang salah dalam penafsiran. Yang keenam, menunjukkan keutamaan dan kemuliaan umat Muhammad SAW atas umat-umatnya pendahulu. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan ayat kelima pada surat Al-Baqarah dari beberapa riwayat dan para qiraah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Alhamdulillah, kita telah membahas qiraat dan qura. Semoga kita adalah orang-orang yang terhindar dari kesalahan pembacaan qiraat yang tidak sahih. Sekian dari Ana Maryam Konita. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Yang benar datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang salah datangnya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.